Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini di mata kuliah Matematika Bisnis, kita akan belajar berkaitan dengan deret. Jadi sebetulnya ini sudah pernah mungkin semua mahasiswa tahu pada saat di SMA ataupun di SMK-nya. Jadi kita langsung saja. Untuk deret tersendiri adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Kemudian bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Artinya mungkin pada saat di SMA kan ada yang dimaksud dengan barisan dan juga deret. Nah, yang kita pelajari juga di sini hampir sama seperti pada saat di SMA dulu. Deret tersendiri dibagi menjadi ada deret berdasarkan dilihat dari jumlah sukunya, yaitu deret berhingga dan juga deret tak berhingga. Kemudian jika dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku, ada deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Nah, yang akan kita pelajari di mata kuliah Matematika Bisnis ini adalah deret hitung dan deret ukur. Yang pertama deret hitung. Kalau misalkan di SMA dulu yang dimaksud deret hitung itu adalah barisan aritmetika. Kalau untuk di Matematika Bisnis namanya diganti menjadi deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Artinya ada perbedaan antara suku pertama dengan suku kedua dan selanjutnya yang bersifat konstan ataupun tidak berubah. Contoh misalkan nomor 1 ada 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Kalau kita lihat pembedanya antara suku pertama yaitu 7 dengan suku kedua 12, itu bedanya hanya ditambahkan 5. Nah, artinya perbedaannya konstan yang suku kedua, ketiga, dan selanjutnya pun bedanya adalah 5. Yang contoh nomor 2 pun sama, di sini kita lihat suku pertama 93, kemudian 83, 73. Kalau kita kurangi ini pembedanya adalah negatif 10 atau dikurangi 10. Dan nomor 3 pun sama. Kemudian untuk rumusnya ini pun sama seperti pada saat di SMA. Bedanya adalah kalau di deret itu SN, kalau di SMA mungkin kita lihat adalah UN ya. SN di sini rumusnya pun sama, adalah A plus N-1 kali B, dengan A-nya suku pertama, kemudian N-nya indeks suku yang ditanyakan, suku keberapa, dan B-nya adalah pembeda. Sebagai contoh, nilai suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32 adalah, tinggal dimasukkan saja, A-nya adalah 7 suku pertamanya, kemudian N-nya 10 karena yang ditanyakannya suku ke-10, dikurangi 1 dari rumus dikali 5 sebagai bedanya. Yaitu hasilnya 7 ditambah 45, hasilnya adalah 52. Mudah sekali. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang jumlah N suku deret hitung, yaitu JN. Rumusnya adalah bisa dengan langsung dikalikan dengan hasil dari suku ke N-nya, ataupun rumus dasarnya yaitu N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Kita aplikasikan ke contoh soalnya. Misalkan jumlah deret hitung dari 7, 12, 17, 22, 27, 32 sampai suku ke-10. Artinya ditanyakan penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke-10-nya itu adalah berapa. Maka tadi kita sudah mencari suku ke-10-nya adalah 52, bisa dengan rumus langsung, yaitu untuk rumus yang kedua 10 dibagi 2 dikali 7 ditambah suku ke-10. Maka 5, 10 bagi 2, 5, 7 ditambah 52, 295. Atau kita dengan rumus dasar J10 sama dengan 10 bagi 2 N per 2 dikali 2A 2 kali 7 ditambah 10 kurangi 1 dikali 5. Maka hasilnya 10 bagi 2 5, 2 kali 7 14 ditambah 10 kurangi 1 9 kali 5 45. Maka 5 dikali 5 9 adalah 295. Hasilnya tetap sama. Nah, ini untuk latihan soalnya, ini sudah Bapak buatkan nanti di Google Form, tinggal diisi saja, diupload jawabannya. Lalu yang kedua deret ukur. Kalau di SMA kita belajar tentang barisan geometri. Nah, di sini bedanya kalau untuk deret ukur itu adalah menggunakan perkalian atau pembagian. Kalau tadi deret itu menggunakan penjumlahan saja. Jadi contoh misalkan ada 5, 10, 20, 40, 80. Nah, jarak dari 5 ke 10 itu kan kita kali 2. 10 ke 20 juga kali 2, semuanya konstan.
Untuk yang kedua 512, 256, 128, 64 ini artinya bisa dibagi 2 ataupun dikali 0,5 atau dikali setengah ya di sini. Untuk rumus sendiri di sini untuk mencari suku ke n-nya adalah A kali P pangkat n min 1 dengan A-nya suku pertama, P-nya adalah pengganda atau perkalian suku pertama kedua dikali berapa, lalu n-nya adalah suku yang ditanyakannya dikurangi 1. Contoh, nilai suku ke-10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah, tinggal dimasukkan saja, A-nya adalah 5, kemudian penggandanya kan di situ jarak antara suku pertama kedua tinggal dikali 2, karena 5 kali 2 10 atau 10 kali 2 20, maka penggandanya adalah 2. Lalu n-nya adalah 10 dikurangi 1, jadi 5 dikali 2 pangkat 10 kurangi 1. 10 kurangi 1, 9. Artinya kita cari dulu 2 pangkat 9. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali, maka hasilnya 512. 512 dikali 5, maka 2560. Ini boleh menggunakan kalkulator ya untuk nanti perhitungannya. Lalu untuk jumlah n suku deret hitung, di sini rumusnya ada 2. Ada yang kiri dengan yang kanan. Yang kiri adalah A kali 1 min P pangkat N dibagi 1 min P. Yang kiri digunakan jika penggandanya atau P-nya kurang dari 1. Misalkan 0 atau negatif, maka menggunakan rumus yang kiri. Ataupun yang sifatnya desimal, kita bisa gunakan rumus yang sebelah kiri. Misalkan 0,5, 0,75, dan sebagainya. Kalau untuk rumus yang kanan, yang A dikali P pangkat N min 1, itu bisa digunakan untuk yang penggandanya lebih dari 1. Contoh misalkan di sini, jumlah N suku dari deret hitung 5, 10, 20. Nah kalau kita lihat penggandanya kan di sini adalah 2 ya, karena 5 kali 2, 10. Maka kita bisa gunakan rumus yang sebelah kanan. Maka J10 sama dengan 5, A-nya 5, kemudian P-nya adalah 2, 2 pangkat 10 dikurangi 1, dibagi 2 min 1. Jadi hasilnya adalah kita pangkatkan dulu 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali, maka hasilnya 1024, lalu 1024 dikurangi 1 adalah 1023. Maka 1023 dikali 5 dibagi 1 hasilnya 5115. Nah, inti untuk latihan soalnya pun Bapak sudah buatkan di Google Form. Tinggal diisi saja. Cara mengisinya nanti tinggal diupload saja jawaban-jawabannya dari kertas tulis, dipoto, kemudian dikirimkan lewat Google Form-nya. Nah, ini juga sama penggunaan untuk di ekonomi ataupun di bisnis, tapi untuk langkah-langkahnya sama seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kita gunakan rumus SN dan JN. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari pertemuan kedua kita. Silahkan dipahami, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di grup WA-nya. Kemudian tugasnya wajib untuk diisi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.